Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pet Boy Season 2 Bab 43. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Rafa di sini juga. Arsi menyapa balik. Iya nih, hari ini aku puasa full. Langsung diajakin bukber sama temen. Tukas Rafa lalu garuk-garuk, tengkuk karena salah tingkah ketahuan jalan bersama perempuan lain. Wah, bagus tuh. Kan udah gede. Ya puasanya harus full lah. Goda Arsy. Rafa melirik ke arah Juan yang menyimaknya dengan wajah dingin. Kenali nih temanku, Larissa. Kata Rafa lalu mengenalkan perempuan cantik itu pada Arsy. Hai Arsy. Arsy juga memperkenalkan diri dengan ramah. Larissa, balas gadis cantik itu. Ini Bang Juan. Kali ini giliran Arsy yang perkenalkan Juan pada Rafa. Ini pacarku. Lanjut Arsy dengan bangga memperkenalkan Juan pada Rafa. Rafa mengulurkan tangannya ke arah Juan. Juan membalas jabatan tangan Rafa dengan hati penuh tanya. Juan tak tahan hingga segera mengetahui siapa Rafa. Kenapa kenal dengan Arsy? Maaf, kalau nggak salah ini Bang Juan anggota The Wolf itu ya? Tiba-tiba Larissa bertanya dan seolah mengenali Juan. Arsy heran, Rafa juga. Begitupun dengan Juan. Entah kenapa Larissa mengenali sosok Juan sebagai anggota The Wolf. Iya, jawab Juan dengan tegas. Kok kamu tahu, Cah? Tanya Rafa pada Larissa. Dulu kan Bang Juan sering main ke rumah buat nemui Kak Clara. Larissa seolah sangat mengenal Juan, tapi Juan tidak menyadarinya. Loh, Rafa semakin keheranan. Bang Juan pasti gak nyadar ya? Aku ini Larissa, adiknya Kak Clara. Juan sama sekali tidak tahu, bahkan Juan tak tahu kalau Clara memiliki adik perempuan. Oh, Clara punya adik. Sorry ya, gak ngenalin kamu, kata Juan. Gak apa-apa bang, lagian kan kalau ngapel Kak Clara, Bang Juan cuma duduk-duduk di teras rumah aja. Mendengar hal itu terbesit rasa cemburu di hati Arsy. Walaupun sudah mantan, walaupun sudah berlalu, tapi Arsy tetap cemburu. Melihat Larissa dengan segala kemewahan yang ia kenakan, membuat Arsy semakin minder saja. Circle pertemanan orang-orang di dekatnya memang tak main-main, seolah hanya dirinya saja yang orang miskin, yang hanya bekerja sebagai seorang kasir minimarket. Wah, kok bisa kebetulan gini ya? Jadi pacarnya Arsy itu mantannya kakak kamu, Ca? Tanya Rafa. Iya, jawab Larissa malu-malu. Menyadari sikap Arsy yang agak berubah, lekas Juan menggenggam tangan Arsy sebagai penegasan kalau Clara itu cuma mantan. Dan saat ini yang benar-benar ada di dalam genggamannya adalah Arsy. Masuk sekarang, bisik Juan pada Arsy. Arsy mengangguk pelan. Kami duluan ya, pamit Arsy pada keduanya. Oke, silahkan. Rafa mempersilahkan dan tak langsung berjalan mengikuti. Rafa sangat terganggu melihat Arsy bergandengan tangan dengan Juan. Seperti ada perasaan tidak rela yang bergumul di dalam hatinya. Siapa yang kamu, Raf? Tanya Larissa dengan tatapan penuh curiga pada Rafa. Mantan, jawab Rafa dengan jujur. Larissa juga merasakan perasaan cemburu saat mendengar jawaban Rafa soal Arsy. Oh, mantan kamu. Mantan kapan? Kamu kan baru aja selesai kuliah di Aussie. Mantan pas zaman SMA. Oh, gitu. Jadi pacarnya itu mantannya kakak kamu. Rafa balik bertanya. Iya, Bang Juan. Kamu bilang tadi dia anggota The Wolf? Iya, geng motor pembuat onar pada masanya. Tapi kayaknya sekarang anggotanya udah pada insaf.
Rafa semakin tertarik. Sekarang bertambah rasa cemas terhadap Arsy dan merasa kalau Arsy akan riskan jika berpacaran dengan anggota geng motor. Masuk yuk, tapi please duduknya jangan dekat-dekat mereka ya. Ajak Larissa selalu meminta. Kenapa? Ya ntar kita gak bisa menikmati waktu berdua kita. Yang ada kamu bakalan terus teralihkan sama mantan zaman SMA kamu itu. Jawab Larissa dengan ketus. Kamu cemburu? Gak ada Rafa. Ya, pikir aja sendiri. Cara kamu menatap dia tuh kayak ada yang beda. Jelas banget kalau masih ada rasa yang tertinggal lewat sorot mata kamu. Rafa tersenyum mendengar tuduhan dari Larissa. Andai saja Larissa tahu kalau tuduhannya itu memang benar. Kau memang benar, Cha. Kalau harus jujur, aku emang masih ada rasa ke Arsy. Akui Rafa di dalam hatinya. Ayo, masuk. Aku udah lapar loh. Bela-belain cuma makan takjil aja pas buka tadi demi bisa makan malam sama kamu kayak gini. Ajak Larissa jadi agak marah-marah terus. Iya, saut Rafa dan memenuhi permintaan Larissa. Larissa lah yang memilih tempat duduk dan sengaja mencari tempat yang jauh dari meja yang ditempati oleh Juan dan Arsy. Arsy dan Juan baru saja selesai memesan. Juan masih agak terganggu dengan pertemuannya bersama Rafa dan Larissa. Diam-diam, Arsy juga merasa terganggu dengan sosok Larissa yang merupakan adik dari Clara. Clara yang pernah memperingatkan Arsy soal hubungannya dengan Juan. Siapa? Tanya Juan dengan tatapan curiga. Rafa, jawab Arsy. Iya, teman SMA. Teman? Iya, teman. Dan bisa kebetulan banget ya, di momen yang sama kita juga ketemu adiknya mantan Bang Juan. Aku bahkan baru tahu kalau Kak Clara itu ternyata mantannya Bang Juan. Arsy balas menyindir. Semakin lama dia pun sudah cukup leluasa mencurahkan rasa cemburu di hatinya. Itu udah lama, udah lewat bertahun-tahun. Dan kalian masih bisa kenal dekat, kumpul bareng dan bahkan mungkin kontekan juga setiap waktu. Juan melihat sisi lain dari kekasihnya. Bisa dibilang ini adalah kali pertama Arsy keki karena rasa cemburu. Juan malah senyum melihatnya. Sikap cemburu Arsy malah membuat Juan merasa gemas. Cemburu? Tanya Juan dengan nada menggoda. Cemburu? Enggak kok, biasa aja. Sangga Arsy lalu melingkan wajahnya. Oh, biasa aja ya. Oke. Ih, Bang Juan, pakai nanya sih, sebel ah. Arsy ngambek, tapi ngambeknya justru membuat Juan semakin dan semakin gemas. Juan yakin kalau dirinya akan sangat merindukan sikap Arsy yang seperti saat ini saat nanti dia akan pergi ke Kanada untuk 2 minggu lamanya. Santai aja, cemburu itu tanda cinta kan? Bang Juan gak keberatan kalau aku cemburu. Ya gak apa-apa, asal jangan cemburu buta. Iya sih, tapi ya cuma ngebayangin aja kalau dulu nyatanya hati Bang Juan pernah dimiliki sama orang lain. Itu dulu, kalau sekarang kan pemiliknya itu kamu. Arsy tersipu. Obrolan yang awalnya diwarnai dengan perasaan cemburu, kini berangsur menjadi obrolan ringan yang manis dan kembali menghangatkan suasana. Durasi puasa di sini sama di Kanada beda nggak sih? Tanya Arsy membangun topik yang baru. Tadi barusan aku searching. Kata John lalu menunjukkan artikel tentang durasi puasa di belahan dunia bagian utara di bumi itu. Waktu puasa di Kanada berbeda-beda, namun dapat mencapai 19 jam sehari. Muslim di kota Toronto menjalani puasa selama 16 jam. Sedangkan umat Muslim di kota Edmonton menjalani puasa selama 19 jam sehari. Di negara ini, umat Muslim menjalankan puasa rata-rata selama 17 jam sehari. Arsy agak terbeliak membaca artikel itu dan membayangkan bagaimana kekasihnya akan menjalankan ibadah puasa lebih panjang nanti. Waduh, Bang Juan nanti tinggal di kota apa? Toronto. 16 jam loh, tapi masih mending daripada kota Edmonton yang durasinya sampai 19 jam. Hujan banget. Insya Allah abang kuat.
Archie sangat bangga dengan keyakinan Juan. Walau image sebagai seorang berandal tetap lekat pada sosok Juan, tapi pelan-pelan dia mulai memperhalus kepribadiannya. Archie benar-benar senang. Tapi yang aku tahu, durasi puasa yang panjang itu bisa dapat keringanan berdasarkan keputusan para ulama. Jadi ambil durasi kota terdekat yang lebih pendek durasinya. Aku pernah baca soal itu. Ya, 16 jam masih oke lah. Doain aja semoga Bang kuat menjalani puasa yang luar biasa selama 2 minggu di sana. Pasti aku doain yang terbaik. Semangat ya. Dan semangat LDRan buat kita berdua. Pasti aku rindu banget sama kamu. Aku Archie lagi. Jangan rindu, berat, biar aku aja. Juan malah bercanda mengulangi kalimat ikonik dari tokoh film karya puisi P.D. Baik dalam bukunya yang bertajuk Dylan. Hehehe, ada Dylan di sini. Mereka bercanda bersama dan tak membiarkan masalah apapun mengganggu acara perpisahan mereka malam ini. Mereka saling mencurahkan perasaan dan beberapa aturan untuk hubungan LDR nanti. Dari kejauhan, dari sudut kafe yang lain, ada mata yang sesekali mengawasi. Rafa merasakan sesuatu yang bergemuruh di dalam hati. Walaupun Archie sudah lama putus dengannya, tapi entah kenapa masih ada sisa-sisa rasa sayang yang sekarang malah tumbuh liar lagi di dalam hatinya. Kan, matanya terus saja melayang ke sana. Jelas banget deh kalau kamu masih ada rasa ke pacarnya Bang Juan. Tegur Larissa jadi semakin bete karena Rafa selalu kedapatan memperhatikan Archie. Kenapa sih sewot banget? Rafa lama-lama kesal karena Larissa marah-marah terus. Sewot? Apa salah kalau aku gak suka dengan gestur kamu? Wajar kan kalau aku sewot karena kamu masih merhatiin cewek lain? Protes Larissa. Kita ini belum jadian loh. Aku rasa aku gak bisa nerusin ini. Larissa semakin kecewa. Rupanya Rafa tak benar-benar serius dengan dirinya. Sungguh, Larissa sakit hati dengan sikap dan ujaran Rafa. Dan objek utama yang Larissa salahkan adalah sosok Archie. Untung banget ya kita belum jadian. Emang gak seharusnya sih aku dekat sama orang yang belum tuntas dengan masa lalunya. Aku pergi. Jangan susul aku. Kita gak usah terusin lagi. Sampai sini aja. Udah cukup. Larissa bangkit dari duduknya dan pergi dengan hati yang panas. Gerutu Rafa yang ujung-ujungnya ditinggal sendiri. Rafa sadar kalau dirinya memang salah. Sesuai permintaan Larissa, Rafa tidak menyusul Larissa. Larissa sakit hati dan tak tahan ingin segera curhat dengan sang kakak. Larissa memendam benci di dalam hati pada Rafa dan juga pada Archie. Archie dan John tidak menyadari pertengkaran di antara Larissa dan Rafa. Mereka terlalu menikmati waktu dan tidak peduli dengan di sekitarnya. Juan berangkat pagi menuju bandara, sehingga tak sempat bertemu lagi dengan Archie yang hari ini kembali kerja shift pagi. Itu tak masalah, karena semalam mereka sudah bincang cukup panjang untuk bersama dalam hubungan LDR. Liliana ikut mengantar sampai ke bandara bersama sopir pribadi mereka. Liliana mengantar sampai ke gerbang gate keberangkatan. Kamu harus tetap puasa loh ya. Ya walaupun di sana durasi lebih lama, tapi kamu harus tahan, kata Liliana pada Juan. Iya, selalu Juan enteng saja. Aku berangkat ya sayang, baik-baik selama aku pergi. Jaga pola makanmu, jangan lupa juga vitamin harianmu, kata Adiaksa pada Liliana. Iya sayang, kamu juga. Juan jadi nyamuk di antara kemesraan mama papanya. Keharmonisan Liliana dan Adiaksa selalu terjaga sampai hari ini. Bahkan, Juan nyaris tak pernah mendengarkan pertengkaran di antara keduanya. Udah, kita harus segera naik pesawat, Pak, geretak Juan. Iya, kita pergi sekarang. Juan, semangat bantu Papa ya. Iya, sini dong, peluk dulu, kata Liliana. Juan menurut lalu memeluk sang mama yang hanya setinggi dadanya. Liliana mengeratkan pelukannya dan banyak harapan yang ia curahkan di dalam pelukan itu. I love you, mama sayang kamu.
Ucap Liliana setengah berbisik pada Juan. Oke, hanya itu respon Juan. Kami berangkat ya, Assalamualaikum. Pamit Adiaksa. Waalaikumsalam, bye. Liliana harus rela melepaskan suami dan anak lelakinya untuk pergi. Kelak mereka akan berkumpul lagi saat lebaran nanti. Setelah Adiaksa dan Juan pergi, Liliana pun kembali menghampiri sopirnya untuk segera pulang. Kita pulang, Pak. Baik, Bu. Sang sopir membukakan pintu untuk nyonyanya. Liliana masuk ke dalam mobil dan bersiap untuk pulang. Untuk menikmati perjalanan pulang yang cukup jauh dari bandara ke rumah, Liliana hanya memainkan ponselnya, sampai ada chat masuk dari seseorang yang ia tugaskan untuk mengawasi Archie. Bu, ini alamat rumah dan alamat toko Archie. Chatnya berisi dua alamat berbeda, alamat rumah Archie dan juga alamat toko minimarket tempat Archie bekerja. Tadinya Liliana ingin segera pulang ke rumah untuk istirahat, tapi dia malah berpikir untuk mendatangi salah satu alamat yang tertera di pesan itu. Kemanakah Liliana akan pergi? Ke rumah Archie kah? Atau langsung ke rumahnya? Pak, sebelum pulang ke rumah, kita kesini dulu ya. Kata Liliana lalu menunjukkan alamat itu ke arah sopirnya. Alamat yang mana, Bu? Yang atas atau yang bawah? Tanya sopir itu sembari berusaha tetap fokus mengemudi. Yang atas. Baik, Bu. Entah apa rencana Liliana, yang pasti dia sudah memutuskan kalau dirinya akan menemui Archie hari ini. Udah dong meweknya, kayak gak ada cowok lain aja sih. Si Rafa emang keren, tapi masih banyak kok yang lebih keren dari dia. Hibur Clara pada Larissa yang sejak semalam tak berhenti menangisi Rafa. Kak Clara bakalan shock siapa yang bikin aku tersaingi kayak sekarang ini. Larissa masih agak terisak. Ya udah, makanya cerita dong. Sejak semalam mewek terus, gak cerita apa-apa. Mana kakak tahu duduk perkaranya kayak gimana? Atau jangan-jangan malah kamu kan yang rese sampai bikin Rafa mutusin buat gak PDKT lagi sama kamu? Larissa mengusap air matanya lalu menyiapkan hati untuk bercerita pada sang kakak. Kedua gadis cantik itu sedang duduk di lantai kamar dengan kesibukan mereka masing-masing. Larissa yang sibuk menangisi Rafa dan Clara yang sedang sibuk mengukir kuku-kuku cantiknya. Kak Clara tahu kalau sekarang Bang John udah punya pacar baru? Tanya Larissa. Clara melirik lalu menggerutkan dahi keheranan. Kita tuh lagi bahas si Rafa. Kok malah melenceng ngebahas Juan sih? Karena ini ada hubungannya, Kak. Hubungan apa? Clara mengabaikan kukunya lalu fokus menyimak adiknya. Jadi, pacarnya Bang John yang sekarang itu ternyata adalah mantannya Rafa. Mantan yang sulit buat dilupakan sama si Rafa. Siapa sih? Si Archie. Iya, itu Kak Clara tahu, udah tahu orangnya. Mendengar penjelasan Larissa, Clara langsung bisa menyimpulkan kalau yang membuat adiknya galau adalah Archie, orang yang sama yang juga membuatnya merasa tersaingi. Seketika hati Clara menjadi panas lagi. Lagi-lagi Archie dan lagi-lagi Archie. Teriaknya di dalam hati. Emang istimewa apa sih cewek itu? Bang Juan, Rafa, mereka kayak yang terhipnotis sama sosoknya. Padahal dia biasa-biasa aja. Kalau boleh membandingkan, bahkan aku jauh lebih baik dari dia. Guru tuh Larissa kesal. Patut dicurigai. Kenapa cowok-cowok premium sekelas Juan sama Rafa bisa sampai terpesona sama si Archie? Aneh banget. Curiga Clara dan hatinya malah semakin meradang. Pokoknya aku masih sakit hati. Aku masih gak habis pikir, kesel. Larissa melanjutkan rakikannya dan masih belum bisa menenangkan dirinya sendiri. Apalagi Clara juga tiba-tiba terdiam begitu mengetahui cerita sang adik. Archie, sebut Clara dalam hati dengan perasaan yang berapi-api. Sementara itu, Liliana sudah hampir sampai di tempat tujuan. Dia sudah memasuki jalan sempit menuju ke rumah Archie. Mungkin Liliana pikir Archie sedang ada di rumah, maka ia langsung berinisiatif untuk mendatangi rumah Archie. Apa benar kita masuk ke jalan kecil ini, Bu? Tanya sopir merasa tidak yakin nyonyanya mengajak untuk pergi ke kawasan padat penduduk itu. Di halamannya sih iya. Coba tanya sama warga. Kata Liliana. Baik, Bu.
Sopir itu menepi sejenak ke hadapan seseorang ibu yang sedang menjemur pakaian di depan rumahnya. Maaf, permisi Bu, mau numpang tanya. Oh iya silahkan. Siapa yang mau ditanyakan Bu? Tanya sopir itu lalu menoleh ke Liliana yang duduk di seat belakang. Arsy, anaknya Surya Lesmana. Kalau rumahnya Arsy itu di sebelah mana ya? Apa masih jauh dari sini? Arsy? Anak Ibu Nana yang kerja di minimarket. Iya Pak, itu benar. Seru Liliana begitu mendengar pertanyaan si ibu. Yang ditanyai, iya Bu. Kalau nggak salah sih di belokan kedua setelah dari sini. Coba aja lurus, mentok, sampai tiang listrik di ujung itu. Kemudian belok kiri. Lalu belok kanan, lurus sedikit dan tanya saja lagi sama warga yang ada di sana. Oh, baik. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Pak. Sang sopir sudah mendapatkan tanda rumah Arsy. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah sampai pada tempat tujuan, tak perlu bertanya lagi. Liliana sudah menyimpulkan kalau rumah Arsy adalah rumah kecil di sebelah kiri bercat putih. Sebab di depan rumah itu tergantung seragam kerja yang sedang dijemur. Stop di sini Pak, kayaknya itu rumahnya, kata Liliana. Iya Bu. Liliana memperhatikan rumah kecil itu. Rumahnya sangat kecil dan mudah, dan mungkin tak lebih luas dari gedung belakang di rumahnya. Liliana tak percaya kalau Juan telah memiliki yang benar-benar tidak sesuai dengan keinginannya. Liliana turun dari mobil lalu berjalan langsung ke depan pintu rumah. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.